Saya letakkan meteran di sana. Ini ada berapa sih? Sampai sisi depan dulu, kita ukur sisi depan sampai jahitan samping. Nah, ini dari sisi slating kita jahit seperti ini. Kita timpa lagi biar gampang. Jahitan yang ini kita teruskan. Nah, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Kita lanjutkan teman-teman untuk proses penjahitannya. Sekarang tahapan seri ke-7 dari tutorial lengkap penjahitan celana. Sekarang kita akan memasuki tahapan penjahitan pesak dan juga penjahitan bagian corongnya. Nah, setelah dijahit bagian ininya ya, apa namanya, slatingnya dari satukan nih. Nah, kan tadi jahit seperti ini ya, seperti ini jahit, sampingnya juga ada dijahit. Sebelum dijahit slating ya, kita akan menyatukan. Saya satukan bagian belakang dulu biasanya ini. Nah, nanti akan dijahit di bagian belakang sini, kemudian nanti akan dijahit sana kakinya, tapi kita jahit dulu bagian pesak belakang. Nanti kita akan jahit bagian sininya. Saya contohkannya udah jadi biar kelihatan. Nah, nanti akan dijahit sininya, selangkangannya atau corong kakinya, seperti itu ya. Oh ya, sebelum itu saya akan jahit ini dulu ya. Buat ini, kemarin kan untuk sakunya saya belum jahit dulu. Nah, seperti itu ya, biar kuat sakunya, biar nggak gampang jebol. Untuk penjahitan, saya ini jahit dulu, ini dulu teman-teman ya. Jadi bagian apa namanya, slating saya satukan dulu ini biar lebih presisi. Maksudnya seperti diletakkan seperti ini biasanya. Nah, ini dipreskan. Ini saya jahit di sini untuk jahitan jelujur, tapi nanti nanti dilepas lagi ketika sudah mau pasang ban pinggang. Ya, ini hanya jahitan sementara biar ngukurnya gampang. Seperti itu. Nanti kan mau diukur. Oh ya, tadi saya lupa, ininya belum saya jahit teman-teman ya. Nah, ini untuk bagian saku samping saya matikan biar nggak gampang jebol. Soalnya bagian ini ya, ini kalau ketarik ini rawan jebol ya. Jadi saya jahit, pastikan kampuhnya dibelah teman-teman. Kalau dari dalam tak tunjukkan. Nah, ini kan ada jahitan di sini ya. Ini di kampuhnya dipegarkan, jangan seperti ini ya. Dipegarkan, jadi biar lebih rapi. Tapi jahitnya saran saya dari luar. Nah, jahitnya di mana? Di bagian pokoknya pertemuan segitiga ini. Ini kan kali ini kelihatan ya di sini. Jahit sekitar maju mundur supaya mengenai sisi depan dan belakangnya. Bentar aja dulu. Oke. Bentar, seperti ini. Prinsipnya yang penting mengenai kedua sisi badan. Nah, ini seperti ini ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan, bisa di zoom. Nah, ini kelihatan, pokoknya ini jaraknya paling setengah senti. Pokoknya mengenai antara ini badan belakang dan ini badan depan, biar ini lebih kuat tumpuannya. Ini sebenarnya kalau yang bagus itu pakai mesin tres, cuman kalau untuk manual nggak apa-apa seperti itu. Oke, saya lakukan hal yang sama. Bentar, untuk sisi satunya. Ingat, kampuhnya dipegarkan. Saya jahitnya di sini saja, sedikit. Yang penting mengenai ya, nggak usah banyak-banyak, maksudnya nggak usah lebar-lebar. Seperti ini. Ini kan pakai benang berbeda ya, pasti kelihatan kok. Nah, tak matikan. Ingat teman-teman, kalau jahit pakai benang yang apa namanya, samar ya, yang senada. Jangan seperti saya, nano-nano, rame. Ya, oke. Nah, ini biar kuat, biar nggak gampang jebrol, biar awet. Saya mau tegaskan lagi, biasanya kalau untuk saku itu, apalagi kalau cewek itu, lebar lubangnya dari sini kita kasih sekitar 14 sampai 15 cm saja teman-teman, nggak usah lebar-lebar. Sisanya dimatikan, seperti ini caranya. Jadi ini nanti untuk lubang sakunya itu paling segini. Soalnya kalau kelebaran nanti resikonya dia rawan pelongo, nah, gitu ya. Tapi kalau kecilan, kesempitan tangannya, seperti itu. Oke, tadi udah dimatikan. Bagian sini juga sudah ya. Ini untuk memudahkan saja. Oh ya, kita kan berencana, ini saya tanda dulu untuk nanti ban pinggang.
kita berencana untuk membuat celana dengan ban pinggang 84. Iya ya, saya lupa, ntar. Ini kan biasanya catatan di sini. Nah ini ada oret-oretannya 84, 20 setengah, 21 setengah. Ini hanya perkiraan badan depan belakang, boleh dirubah sedikit nggak apa-apa. Yang penting totalnya 84. Cara ukurnya bagaimana? Jadi kita paskan dulu sebelum di ini ya, satukan. Oke, bentar tak jembreng, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini dari sini ke sini kita akan ukur. Ini kan badan depan belakang ya. Cara ukurnya, tarik dari ini. Makanya tadi ini saya matikan biar gampang. Saya letakkan meteran di sana. Ini ada berapa sih? Sampai sisi depan dulu, kita ukur sisi depan sampai jahitan samping. Ini ada 41 setengah teman-teman. Sepertinya bagian depan ini agak kelebaran sedikit, tapi berapa, paling berapa gitu ya, 41 setengah. Totalnya 84, maka sisanya masih ada 42 setengah ya. Ingat tadi kan 41 setengah ya, berarti masih 42 setengah. Kalau dibagi dua itu 21 lebih sedikit. Nah, kita ukurnya belakang seperti ini. Jadi paskan belakangnya, kita ambil sisanya dari belakang. Kurangnya berapa tadi? Pokoknya biar totalnya itu 84 atau sesuai keinginan. Nah, seperti ini. Jadi usahakan nyampe sini itu pas gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pergeseran sekitar setengah senti nggak masalah. Kalau ada perubahan nanti nanti dirubah lagi. Oke. Ini rencananya harusnya 20, kita butuh katakanlah 20 setengah saja nggak apa-apa ya, digenapkan. 21 setengah maksud saya. 21 lebih sedikit. Nah, ini udah pas teman-teman ya. Kebetulan 21 setengah. Kalau misalkan ada perubahan, misalkan gini. Ini kebetulan di sini udah pas. Kalau misalkan di sini kegedean, teman-teman kupnatnya ditambahkan lagi di sini. Pokoknya ditambah lagi gitu ya. Atau mungkin kalau kekecilan atau tadi misalkan nggak nyampe 20, katakanlah kasusnya gini. Harus kita butuh 21 setengah ya, 21 setengah. Tapi ternyata di sini cuma ada 20, maka ini boleh digeser sedikit ke sini kira-kira ya. Nanti digaris lagi. Tapi berhubung ini udah pas, ya saya tinggal ikutin garis ini saja. Seperti itu ya. Yang penting diukur dulu. Oke, saya jahit ulang. Jadi jangan main jahit aja, soalnya biar pas pinggangnya. Ini bagian belakang ya, ini 2 lapis. Saya jahit teman-teman, ditemukan. Ingat harus diukur dulu biar pas pinggangnya. Saya jahit seperti biasa dari atas sambungan belakang. Ini sisa ini fungsinya untuk cadangan. Kalau nanti suatu saat pinggangnya itu melar atau kekecilan ini ya celananya, karena bagian pinggang itu kan sering cepat rubah gitu ya, makanya dikasih cadangan. Oke, kita jahit terus ke bawah. Kemudian kira-kira 3 cm sebelum nyampe ujung kita akan berhenti. Oke, sebenarnya sih kalau kita jahit terus langsung bisa, cuman itu kalau biasanya kalau untuk celana anak-anak atau kolor itu seperti itu tekniknya. Tapi kalau untuk celana kain beda pertemuan di perapatannya ya, bagian selangkangan. Saya ulangi lagi teman-teman, biasanya kalau untuk bagian belakang minimal standarnya itu teman-teman harus kasih 2, tapi kalau saya 3, biasanya 3 kali. Jadi ini dijahit 3 kali, diulang biar nggak gampang jebol. Kemudian jahitnya usahakan presisi atau tepat di jahitan semula. Kalau buat yang masih pemula, saran saya banyak berlatih ya, jahit seperti ini lurus gitu ya, ditimpa lagi biar semakin akurat. Jadi jahitan antara satu dengan yang satunya lagi itu misalkan ada perbedaan sedikit, nggak beda jauh, menceng-menceng gitu ya, biar apa, titis kalau bahasa saya. Titis itu akurasinya tinggi gitu ya. Oke, kita ulangi lagi, tadi udah 2 kali ya. Saya jahit lagi. Ini pesak bagian belakang teman-teman ya, buat yang belum tahu, pesak itu selangkangan atau ya pokoknya belakang gitu ya, belakang dari pinggang ke arah pesak selangkangan. Nah, kita berhenti saja di sini. Nah, sini. Nah, nanti akan dilanjutkan nantinya, tapi setelah disatukan dengan bagian yang depan. Kemudian saran saya kalau motong seperti ini,
langsung dipotong mepet apa sisa benangnya teman-teman ya, jadi biar nggak semrawut. Oke, kemudian tahapan selanjutnya sekalian sebelum dijahit bawahnya kita matikan kampuhnya, maksudnya gini, ini kampuhnya dipegarkan ya, kalau enggak mungkin disekas sedikit, digosok-gosok. Nah ini kampuhnya diarahkan ke sana seperti itu ya. Bentar, usahakan jangan dipaksa teman-teman, jatuhnya seangklehnya, jangan dipaksa tarik gitu ya seangklehnya. Kalau misalkan kelebihan nggak apa-apa, yang penting dipaskan saja. Nah seperti ini. Oke, nah ini udah dijahit ya, seperti ini dipegarkan kampuhnya. Nah langkah selanjutnya, oh ya tadi kan posisinya jahitnya seperti ini ya, ini saya tunjukkan di meja biar gampang. Ini kan posisinya seperti ini, tadi dijahit sininya ya, jahit set gitu ya. Sekarang kita akan jahit bagian selangkangan, ditarik seperti ini. Nah oke, ini di sisi depan seperti ini. Kadang-kadang ini bingung kalau teman-teman ini ya, pemula jahitnya, ini sebelah mana yang dijahit. Nah seperti ini. Nanti kita akan jahit bagian kakinya. Bentar, ini jahitnya dari bawah sini. Ini ya, set ke sini disatukan dengan kaki belakang. Kemudian ini kan ada perapatannya tadi sisa ini ya. Nah, nanti kan dijahit lagi. Misalnya nih, saya ulangi lagi dari bawah ke sana, terus sampai sini. Nah, ini akan dijahit ke sini lagi, ini sambung ke sisi satunya. Saya jahitnya biasanya dari sisi atas itu yang bagian depan, yang di bagian bawah itu sisi badan belakang. Yuk kita mulai jahit, tapi dari sini dulu ya saya jahitnya, yang bawah. Nah kita jahit seperti ini. Ini bagian kakinya. Oh ya, saya tandai dulu bentar. Biasanya kan ini teman-teman ada tanda apa namanya pembatas untuk lipatan, saya tandai dulu. Nah bentar, tak garis dulu ya, bentar. Nah saya jelaskan dulu ya, ini khusus untuk bagian kaki, ini kan bagian depan, saya garis dulu teman-teman. Jadi ini hanya garis apa namanya bantu untuk menjelaskan biar teman-teman ngerti. Kita kan biasanya jahit kan ada kampuhnya ya, kalau saya segini ya, segini standar saya. Prinsipnya seperti ini, kita perhatikan kalau model celananya misalkan bagian bawah itu lebih kecil, maka bagian jahitan yang di sini kita harus agak mencengkan. Saya jelaskan dulu. Jadi prinsipnya seperti ini, coba dicek dulu, kira-kira sekitar 25, dilipat seperti ini, ditepukan. Nah, kalau seandainya nih ya, bagian ini ternyata lebih besar, ya, berarti artinya kakinya lebih kecil yang ujungnya ya. Maka untuk penjahitannya, cari amannya teman-teman, nanti jahitnya jangan lurus ngikutin ini dan ngikutin garis ini ya, yang bagian bawah ini khusus sampai lipatan ini, kan ini ada lipatan kampuh. Nah seperti ini nanti jahitnya dari ujung itu agak minggir ke titik, lalu ke titik sini, titik standar jahitan, baru ngikutin ke standar kampuh. Maksudnya seperti ini, saya praktekkan ya biar teman-teman nggak bingung langsung. Ini penting supaya nanti hasil jahitannya itu enggak mengkerut ketika dilipat nanti setelah jadi. Nah saya praktekkan langsung. Ini tergantung tingkat kemiringannya ya, kalau misalkan terlalu banyak ya semakin miring gitu. Nah seperti ini, saya ke titik 1, saya matikan biasanya. Ini kan posisi lipatan, kemudian saya jahit terus ke atas. Garis ini nggak wajib teman-teman ya, ini hanya untuk garis bantu saja. Tapi kalau teman-teman pula boleh digaris. Tapi kalau saya jarang seperti ini. Nah, ini saya tunjukkan hasilnya dulu. Yang tadi saya jelaskan itu masih seperti ini. Jadi, nah, tadi kan ini sisi lipatan. Jahitannya dari ini saya tunjukkan. Nah, ini agak minggir, bukan lurus, itu enggak, agak minggir ke sini. Baru nanti ke titik tengah kita ikutin kampus standarnya. Fungsinya apa? Ketika nanti celana ini dilipat, kalau yang lipat kan seperti ini. Dilipat set, nah seperti ini, nantinya dia itu enggak sisa apa namanya, enggak kurang. Efeknya kalau misalkan kurang, teman-teman mungkin setelah jadi ketika dilipat celananya dia ada lipatan seperti ini di bagian luarnya, ngelipet gitu ya. Nah itu efek kurang rapinya seperti itu. Coba saja nanti teman-teman ngerti kok maksud saya, triknya ya. Saya sudah sering jelaskan hal seperti itu, tapi saya ulangi lagi. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian atas.
Nah, untuk bagian pesak biasanya teman-teman walaupun ukurannya udah sama, udah oke, tapi kadang-kadang karena obrasan itu celana suka panjang sebelah. Kalau diperhatikan nih teman-teman, ini bagian saya itu ada selisih sekitar setengah senti. Ini obrasan ini ya, bentar, tak tunjukkan. Nah ini ada selisih sekitar mungkin segini tadi ya. Itu nggak apa-apa kalau bagian ini dipaksa saja, ditarik sedikit. Soalnya kadang-kadang itu karena ini kan melengkung, kemudian kena obrasan, melarnya itu beda. Tapi sebenarnya udah pas, nggak apa-apa, ditarik. Nah, saya tarik dulu sedikit. Kalau cuman setengah senti itu nggak apa-apa, bisa ditarik. Namanya kain ya. Kecuali kalau kita yang dijahit itu triplek ya, itu kan nggak bisa ditarik. Kalau kain nggak apa-apa. Apakah nanti hasilnya berkerut? Kalau untuk bagian paha lengkungan ini enggak, kecuali yang ditarik bagian bawah. Nah, oke, tak jahit dulu. Nah ini seperti ini. Nah, saya ulangi lagi penjelasannya. Ini saya kok melengkung apa kurang langsam ya, tapi nggak apa-apa ya, soalnya tadi saya ngobrol jelaskan. Nih bagian yang perlu ditarik kalau misalkan ada perbedaan, kita perkirakan dari kaki bawah ke sini itu jangan ditarik teman-teman, jadi harus sama. Tapi kalau ada perbedaan dari ini kan kira-kira tengah paha lutut ke atas itu nggak apa-apa. Misalkan ada perbedaan sedikit ditarik, nanti hasilnya nggak berkerut ketika disetrika, nggak masalah. Seperti itu ya. Intinya yang boleh diakali itu dari lutut ke atas, yang bidang melengkung gitu ya, seperti itu. Nah selanjutnya saya jahit ya satunya lagi teman-teman. Nah ini tadi kan udah dijahit sininya. Sekarang jahit satunya, tak singkirkan dulu ininya, tak ambil ini badan belakang, badan depannya kita paskan dulu seperti ini, dipaskan. Ini masih ada sebenarnya, ini enggak, soalnya kan ini miringnya beda, makanya saya paskan. Yang penting saya fokusnya itu pasnya kira-kira yang di sininya itu biar sama, kira-kira kampu jahitan. Oke, jahit standar kampu jahitan. Nah, tak jahit. Oke, pada saat menjahit seperti ini, saya biasanya mengepaskan dulu bagian bawahnya teman-teman. Ini kan bagian bawah, saya paskan, kemudian saya bagi dua kira-kira di sini, supaya bagi sampai sini ya, sampai sini dari ini saya biar sama dulu. Nah nanti baru atasnya kalau ada perbedaan saya tarik sedikit nggak apa-apa, seperti itu ya. Jadi cara pembagiannya biar mana sih yang boleh ditarik dan yang enggak itu seperti itu. Jadi ingat untuk bagian paha dalam dari selangkangan ke arah lutut itu boleh diakali atau ditarik. Tapi kalau mulai dari lutut ke bawah jangan. Soalnya nanti ini kan area lurus. Kalau disetrika nanti kurang bagus hasilnya. Oke. Nah ini saya ambil sampai, nah sampai sini. Ini kan seharusnya lurus ya biasanya. Kalau nggak tahu, saya matikan dulu. Ini biar kuat. Saya belok sedikit, keluar. Beloknya berapa? Biasanya paling saya antara 2 sampai 3 mili, tergantung tingkat kelansipannya kakinya ya. Kalau misalkan terlalu lancip saya curam, saya agak minggir lagi. Nah nanti biar kalau misalkan gini dipaskan seperti ini ada selisih lebih banyak nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kurang ya. Maksudnya gini, ini kan nggak ketemu antara sini ya, tapi nggak masalah, daripada nanti kalau ke sini, nah ini malah nanti hasilnya jelek seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Setelah dijahit, oh ya kita ulangi lagi teman-teman, jahit seperti ini, tapi penjelasannya banyak ya, tapi biar teman-teman ngerti. Kita ulangi dari biasanya dari sini, ini selangkangan ke bawah sekitar 20 cm. Ini untuk penguatan saja. Standar saya 2 kali jahitan sini ya. Nah ini jahit ulang lagi atau ditimpa lagi supaya hasilnya bagus. Bukan bagus ding, kuat gitu ya, biar nggak gampang jebol. Nah seperti ini kita potong sisanya. Jadi biasanya langsung saya potong mepet biar nanti cepet rapi juga ya. Nah oke, nah, jahit sedikit dari ini turun sekitar ya 20 sentian, nggak usah banyak-banyak, cukup
soalnya yang area sering jebol itu sini. Nah ini bagian ini, kemudian setelah dijahit kita satukan atau kita rapetkan, ini kan masih bolong teman-teman. Nah ini bagian selangkangan, tadi ini bagian resleting, ini bagian ke belakang. Nah ini masih bolong, nih toeng itu ya. Kita satukan, caranya teman-teman boleh dari sini atau dari sini. Kalau saya dari belakang saja sini ya. Nah seperti ini. Kita jahit, oh ya enakan dari sini ding, lupa. Nah ini dari sisi sleting kita jahit seperti ini. Kita timpa lagi biar gampang. Jahitan yang ini kita teruskan. Nah sebelum diteruskan kita rapikan dulu kampuhnya teman-teman. Ini kampuhnya dipegarkan atau dibenjeng seperti ini ya. Bagian bawahnya juga sama di ini. Nah, saya pointer ya, saya rapikan dulu. Pokoknya bawahnya biar seperti ini sama gitu ya. Biar kampuhnya dibelah supaya lebih rapi dan disetrika nanti lebih bagus. Nggak narik juga ding. Nah seperti ini. Jangan dipaksakan kampuhnya, pokoknya di sedapatnya saja. Kemudian kita jahit. Oke. Oke, seperti ini. Ini satu kali, kita jahit 3 kali ya di sini minimal. Saya ulangi lagi. Sebenarnya paling penting itu cuma dari sini ke sini. Soalnya tadi kan udah dijahit 3 kali ya. Nah, ini bagian perapatan ini perapatannya di sini ya. Ini saya encek biasanya teman-teman. Saya tak encek pokoknya biar kuat. Biar nggak gampang jebol. Oke. Kadang-kadang saya kalau sini cuma 2 kali sudah cukup, soalnya tadi kan ini udah diencek kuat, tapi teman-teman boleh ulangi lagi biar lebih mantap. Jangan sampai bagian ini jebol teman-teman ya, gara-gara kurang jahit nanti jebol. Nah ini kalau hubungannya sama kekuatan ya, seperti ini. Oke, nah, tak rapikan dulu sisa benangnya biar nggak ngerawis. Ngerawis itu biar rapi, nggak rapi ini ya, kurang rapi kalau ini. Oke. Nah ini udah dijahit teman-teman. Saya tunjukkan hasilnya. Tak balik dulu bentar oh. Sini. Nah bentar. Yang tadi kita jahit dari sisi luarnya. Ini perapatannya itu, sletingnya. Nah ini teman-teman. Ini ya. Tadi ini kita tadi sleting. Nah ini perapatan yang kita jahit itu seperti ini. Usahakan jadi ketemu seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman jahitnya kampuhnya sama, maka dia akan ketemu seolah-olah pada perapatan pas gitu ya. Kalau enggak nanti dia menceng. Itu kalau ini kurang rapi ya. Hal yang bagus itu ininya enggak narik. Kalau teman-teman kampuhnya dibuka, itu biasanya enggak narik, enggak masalah. Kalau enggak ditarik gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan lipat bagian bawahnya. Setelah tahapan ini sebenarnya bisa teman-teman lanjutkan untuk penjahitan ban pinggang atau persiapan tali, tapi saya akan lipat dulu. Ini nanti keperluannya akan saya zoom pakai mesin teman-teman, tapi sebelum itu saya lipat dulu. Lipatnya seperti ini caranya. Bentar, ini sisi samping teman-teman ya. Ini samping celana, ini bagian bawahnya. Nah ini bagian bawah, dan yang ini sisi dalam ya. Biasanya lipat seperti ini. Kalau udah ada tandanya kan enak ya. Nah seperti ini. Kita buka bagian bawahnya, kampuhnya. Oh ya, karena ini saya akan zoom, saya akan saya jarangkan ininya. Bentar, mesinnya ya. Kalau saya setelannya di sini teman-teman, di setelan ini biasanya saya putar ke arah kiri. Kalau di atasnya kebetulan ini kan angka 3 ya, di atas sini saya putar biasanya sampai angka 6. Tapi beda-beda mesin, beda setelan ya, tapi intinya biasanya muternya ke kiri biar lebih jarang, biar gampang dibuka nanti lebih gampang seperti itu ya. Oke, tak jahit. Ini pastikan kampuhnya sudah terbuka. Saya jahitnya biasanya kalau mau di zoom dari ini obrasan turun sekitar 1 cm biar lebih gampang. Nah seperti ini.
Oke, nih ya seperti ini. Nah, satunya udah dilipat ya. Kita lipat dulu. Satunya lagi, ntar tak cari dulu. Ingat biasanya kalau ngelipat ini saya dari sisi samping teman-teman. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk nanti disom bebas sih ya. Tapi kalau untuk jahit biasa, nah ini kampuhnya dipegarkan wajib biar nanti rapi. Ditutup seperti ini, dilipat. Pokoknya perkiraan panjangnya berapa gitu ya, dilipat ditanda ini. Nah ini dijahit, ini jahitnya jelujur seperti ini. Saya nggak jahit di bagian apa namanya obrasan, soalnya nanti bagian obrasannya untuk jahitan som atau jahitan nanti untuk merapikannya ya. Oke. Nanti saya coba ajarkan cara ngesomnya pakai mesin, tapi saya akan tunjukkan menggunakan dua benang yang berbeda. Yang satunya pakai benang yang senada dengan ini, yang satunya pakai benang warna kuning ini, biar teman-teman tahu kelihatan gitu ya jahitannya. Oke, ini udah jahit, tinggal disom. Tapi nanti ya saya ajarkan cara ngesomnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya hasil jahitan pesaknya. Tadi kan kita udah jahit bagian belakangnya seperti ini. Ya, ini belum disetrika, jadi belum rapi, masih ada amplakitut. Kemudian bagian pesaknya saya tunjukkan dari sisi depan seperti ini ya. Untuk pesaknya dan juga dilipat bagian bawahnya. Untuk bagian bawah sekali lagi nanti akan saya zoom. Cuman kalau teman-teman ingin jahit biasa ya nggak apa-apa, monggo ya. Tapi nanti saya ajarkan buat yang ingin tahu cara ngesom jahit zoom itu biar jahitannya nggak kelihatan. Tapi saya pakai mesin ya, nggak pakai tangan karena ada beberapa teknik. Ada yang pakai tangan manual, ada yang pakai mesin juga manual, ada yang malah pakai mesin khusus som. Tapi mesin khusus som saya nggak punya teman-teman. Nah, jadi nanti pakai mesin biasa saja. Nah, setelah tahapan ini dan mungkin nanti setelah dijahit bawahnya, tahapan selanjutnya biasanya kita jahit bagian ini teman-teman, bagian ban pinggang. Saya tunjukkan ya. Nah, tahapan selanjutnya itu biasanya jahit ban pinggang. Kita urus ban pinggang. Persiapannya apa dulu? Nanti kita akan jahit di pertemuan mendatang. Kita jahit ini tali, bikin talinya, tali gesper itu yang seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, jadi nanti biar teman-teman ngerti, saya ajarkan caranya. Kemudian nanti untuk ban pinggangnya dan lain-lain sampai jadi seperti itu. Oke. Nah, jadi demikian teman-teman ya untuk penjahitan pesak dan juga corong kaki atau kakinya, dan juga tadi sekalian lipat bawahnya walaupun nanti akan di zoom. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti saya bantu jawab. Saya Sumanto dari Jamblang Studio, selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.